Santapan Harian Kamis 10 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat 25 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terangilah hati kami agar firman-Mu mampu kami pahami serta lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus ya Allah, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Imamat 25 ayat 35-46. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta riba, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta laba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu, ia bersama anak-anaknya dan kembali kepada kaum keluarganya, pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka dijual seperti orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki harus dari antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga anak-anak para pendatang yang menumpang di antaramu boleh kamu beli. Juga anggota kaum keluarga mereka yang tinggal di antaramu dan dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu boleh memberikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak cucumu seterusnya untuk diwarisi. Kamu boleh memperbudak mereka selamanya, tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam satu sama lain. Sahabat Santapan Harian, sebagai umat Allah, orang Israel harus mengasihi saudaranya. Terlebih mereka yang jatuh miskin, yang tidak lagi mampu membiayai hidupnya sendiri. Caranya adalah dengan mengasihi, menyokong, dan menerima saudara mereka saat mereka hadir sebagai orang asing dan pendatang, supaya mereka dapat hidup di antara bangsanya. Bangsa Israel diperintahkan memberi uang dengan tidak meminta bunga dan memberi makanan dengan tidak meminta riba. Jika ada saudara mereka yang jatuh miskin dan menyerahkan dirinya kepada saudaranya, orang itu tidak boleh diperbudak. Dia harus dibiarkan bekerja di antara saudaranya sampai masa tahun Yobel, tahun pembebasan. Setelah itu dia boleh pulang kembali kepada kaumnya, mendiami tanah leluhurnya bersama anak-anaknya. Allah melarang bangsa Israel membungakan uang dan meminta riba kepada yang berkekurangan karena Allah tidak menghendaki ada tindakan pemerasan terhadap yang lemah. Sesama saudara harus hidup saling menolong, berbagi, sepenanggungan, dan bersama-sama berjuang. Bangsa Israel perlu mengingat kesusahan yang pernah mereka alami
di negeri orang. Allah menolong mereka sehingga mereka keluar dari kesusahan. Atas dasar inilah Allah memerintahkan agar sesama saudara tidak boleh saling memperbudak dan saling memeras, namun saling mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi. Tindakan membungakan uang dan meminta riba merupakan ketamakan, kejahatan, dan kekejian di mata Allah. Orang tamak bergantung pada kekayaannya, bukan pada Allah, dan sering beranggapan uang miliknya berkuasa. Sebagai umat Allah, sudah seharusnya kita menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah. Sangat baik dan sangat indah ketika sesama saudara hidup saling mengasihi, rela memberi dan tidak menghitung untung rugi, atau tidak berharap kembali. Jadilah saluran berkat bagi saudara yang membutuhkan, dan nyatakan suasana Yobel bagi saudara dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk peka dan peduli pada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.